Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, kalau cukup waktunya, insya Allah ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu soal membandingkan antara Imam Suyuti dan Ibnu Hajar. Membandingkan khusus kitab Ushulul Amani dan Juz'ut Tahniyah, yaitu 2 kitab yang membahas tentang ucapan selamat. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menulis kitab namanya Juz'ut Tahniyah. Akan kita baca mungkin awalnya di pertemuan kali ini. Kemudian Imam Suyuti punya kitab yang sudah kita baca, ya, yaitu namanya Ushulul Amani. Nah, 2 kitab tersebut ingin kita bandingkan sedikit, ya. Kita buat perbandingan dari sisi jumlah hadis yang dimuat di dalam 2 kitab tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktunya cukup, kita akan baca juga sanad yang saya dapat dari kitab Ushulul Amani. Kemudian yang ketiga, yaitu hukum daripada ucapan selamat terhadap atau atas hari raya orang-orang kafir. Jadi 3 tuh, ya, kalau cukup waktunya. Yang pertama, kita mau kaji perbandingan antara 2 kitab Ibnu Hajar dan As-Suyuti. Yang kedua, sanad Ushulul Amani. Kemudian yang ketiga, hukum daripada ucapan selamat hari raya orang-orang kafir. Nah, untuk yang pertama bisa dibuka di halaman 124, ya. Di halaman 124. Nah, di halaman 124. Di situ ada faidah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ada faidah ilmiah. Ma auradahul muallif fi hadal juz'i. Jadi hadis-hadis yang didatangkan oleh muallif. Muallif itu adalah Imam Suyuti, ya. Muallif kitab Ushulul Amani. Jadi hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Suyuti fi hadal juz'i, dalam kitab ini, yaitu kitab Ushulul Amani, minal ahadithi wal athari, baik itu hadis-hadis nabawi ataupun asar-asar dari para sahabat atau tabi'in. Nah, itu aufa, ya, aufa lebih sempurna. Wa aktsaru, dan lebih banyak, mimma, daripada hadis auradahul hafidz Ibnu Hajar fi juz'i, daripada hadis yang didatangkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani sempat saya singgung adalah guru Imam Suyuti, ya. Jadi Imam Suyuti sempat menemukan 3 tahun daripada masa hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beliau mengaku Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai gurunya. Walaupun menurut sebagian ahli sanad enggak cocok atau enggak layak seorang yang ketika dia umur 3 tahun dikasih ijazah oleh seorang ulama, enggak pantas untuk dituliskan di kitab, ya. Tapi Imam Suyuti mencatat itu. Jadi ketika umur beliau 3 tahun dibawa oleh ayahnya, dihadirkan ke majelis Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani mengijazahkan ke semua orang yang menemukan masa hidupnya. Jadi Imam Suyuti termasuk murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kembali lagi. Jadi hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Ushulul Amani itu lebih sempurna, lebih
banyak daripada hadis yang didatangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Alasannya fa'innal ahadits wal athar al madhkurata fi hadal juz'i arba'atun wa arba'un. Karena hadis dan asar yang disebutkan di dalam kitab Ushulul Amani jumlahnya ada 44. Ya. Wa fi juz'il Hafidz Ibnu Hajar sab'atun wa ishrun. Sedangkan dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya 27. Jadi bandingan antara 44 hadis dengan 27 hadis jelas lebih banyak 44, artinya kitab Imam Suyuti lebih sempurna, lebih banyak hadis yang disebutkan di dalamnya. Walakin, nah itu kalau kita bandingkan antara dua kitab dari sisi jumlah hadis, maka kitab Imam Suyuti lebih unggul. Tapi kalau kita bandingkan dari sisi ilmu fikihnya, ya, walakin najuz al-Hafidz Ibnu Hajar aktsaru fikhan. Akan tapi juznya atau kitabnya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dia lebih banyak fikihnya. Artinya lebih fikih daripada kitab Ushulul Amani. Nah, berarti kalau bandingkan antara jumlah hadis, kitab Imam Suyuti lebih unggul, tapi kalau dibandingkan mana yang lebih banyak fikihnya, pembahasan fikihnya, maka kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Li'annahul maqsudu bidzati min ta'lifihi. Karena pembahasan fikih ya li'annal fikha. Karena pembahasan fikih memang tujuan utama daripada menulis kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qasdul muallif fi hadzal juz'i tatabbu'ul ahadits wal athar al-waridah fit tahniyah. Sedangkan tujuan daripada Imam Suyuti di dalam kitabnya adalah tatabbu, yaitu meneliti sebanyak mungkin ya, meneliti habis daripada hadis-hadis atau asar-asar yang berhubungan dengan ucapan selamat. Jadi diperiksa betul oleh Imam Suyuti. Wa ihatatul kemudian fakana juz'uhu mukammilan li juz'il Hafidz Ibnu Hajar. Oleh karena itu kitabnya Imam Suyuti berarti dia itu menyempurnakan kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang mana beliau adalah seorang ahli hadis menyebutkan 27 hadis di dalam kitabnya. Datanglah Imam Suyuti menyempurnakan hadis-hadis tentang ucapan selamat. Kemudian wa ihatatul muallifi bil ahadits ma'rufatun. Ihata artinya menyeluruhnya pengetahuan Imam Suyuti. Jadi pengetahuan Imam Suyuti yang menyeluruh itu pengetahuan beliau tentang hadis itu sangat terkenal. Qala tilmidhu Sya'rani fit Tabaqatil Kubra. Imam Asy-Sya'rani berkata di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Beliau adalah murid Imam Suyuti. Beliau mengatakan qala ayil Hafidzus Suyuti, menceritakan perkataan gurunya. Jadi Imam Suyuti mengatakan kanal Hafidz Ibnu Hajar yahfadzu ma yanufu ala mi'atai alfi hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafal lebih daripada 200.000 hadis. Ya, 200.000 hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafal di luar kepala. Wa kana Syekh Utsman Ad-Diyami yahfadzu 20.000 hadis. Sedangkan Syekh Utsman Ad-Diyami, beliau ahli hadis juga, hidup di zaman Imam Suyuti. Beliau itu hafal cuma 20.000 hadis. Berarti sepersepuluh hafalan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Wa amma ana, kata Imam Suyuti ini. Ini perkataan Imam Suyuti, wa amma ana, adapun saya fa'ahfadzu mi'atai alfi hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Berarti sama dengan hafalan Imam Ibnu Hajar ya. Walau wajadtu aktsara lahafidzu. Nah itu pun karena 200.000 hadis itu beliau hafal karena memang nggak ada hadis yang lain kayak gitu. Andai kan kata beliau ada hadis lain lebih banyak daripada 200.000, saya hafal. Kayak gitu. Artinya beliau tahu dan menghafalkannya. Beliau kemudian kata Imam Suyuti wala'allahu la yujadu ala wajhil ardi aktsaru min dzalika. Sepertinya kata beliau di muka bumi ini enggak ada hadis lebih daripada 200.000 hadis. Jadi di muka bumi ini kalau kita hitung ya
cuma ada 200.000 hadis. Kalau kita periksa lagi kata Imam Suyuti kayaknya nggak bakalan ketemu. Wala'allahu la yujadu ala wajil ardi aktsaru min dzalik. Artinya semua hadis yang ada di muka bumi Imam Suyuti tahu dan hafal. Artinya kita bandingkan di sini berarti Imam Ibnu Hajar dengan Imam Suyuti hampir setara gitu ya, sebanding karena hafalannya itu jumlah hadis yang mereka berdua hafal itu sama. Kemudian waqala Sya'rani, Imam Sya'rani meneruskan perkataannya, waqad bayyadha Ibnu Hajar li iddati ahadits lam ya'rif man kharrajaha. Bayyadha pernah saya jelaskan maknanya itu ya. Ada bayyadha dengan sawada. Bayyadha itu menulis kitab di awal kali yang masih banyak coretan sehingga kitab itu lebih mirip warnanya itu hitam gara-gara tinta di mana-mana, di pinggir, di bawah, di atas kayak gitu. Jadi halaman tuh jadi hitam makanya disebutnya sawada. Tapi kalau kitab ditulis yang kedua kali atau sebutnya apa? Revisi itu lebih lebih terang, lebih putih kayak gitu karena tidak banyak coretan. Nah, di sini kalimatnya bayado. Jadi Ibnu Hajar sempat mengosongkan bayado di sini. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar menulis satu hadis ya. Kemudian sanadnya dikosongkan, itu yang dimaksud dengan bayado. Waqad bayado Ibnu Hajar li'iddati hadis. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis tapi sanadnya itu dikosongkan, diputihkan. Kenapa dikosongkan? Lam ya'rif man kharajaha. Karena Ibnu Hajar belum menemukan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi beliau cari di kitab-kitab hadis belum ketemu. Sehingga tapi matanya ada. Beliau tulis matanya, untuk sanadnya beliau kosongkan. Wala martabataha, begitu juga beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani belum tahu martabat hadis tersebut, derajat hadis tersebut apakah sahih, apakah hasan ataukah dhaif ya. Nah, kemudian datanglah Imam Suyuti, fakharrajaha asy-syaikhu Suyuti. Maka datanglah Imam Suyuti mampu untuk mentakhrij hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar yang dikosongkan sanadnya. Ya, fakharrajaha. Jadi ditakhrij itu hadis oleh Imam Suyuti. Wa bayyana martabataha. Kemudian beliau jelaskan martabat atau derajat daripada hadis-hadis tersebut, baik itu min husnin, derajatnya hasan, wa dha'fin atau derajat dhaif wa ghairi dzalika. Nah, jadi itu sedikit perbandingan antara Imam Ibnu Hajar baik keahliannya dalam hadis ataupun khusus kitabnya yaitu Ushulul Amani dan kitab Juz'ut Tahniah ya, baik dari sisi jumlah hadis ataupun dari sisi ilmu fikih. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi itu yang pertama ya, yaitu yang berhubungan dengan perbandingan antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti. Yang kedua yaitu sanad ya. Ingin saya berbagi sanad daripada kitab Ushulul Amani dan Juz'ut Tahniah. Itu bisa dibuka di halaman 219. Ya. Ya. Asy-Sya'rani ini Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya Mizanul Kubro. Yang punya apa lagi? Apa? Ya, yang punya Tanbihul Muqtarin, banyak sekali beliau. Nah, di halaman 219 itu ada sanad Wusulul Amani wasairi mu'allafatil hafidhis Suyuti. Yaitu sanad kitab Wusulul Amani yang sudah kita hatamkan. Begitu juga semua atau sisa daripada kitab-kitab Imam Suyuti yang dikabarkan dalam kitab-kitab itu jumlahnya ada 1.000. Judulnya 1.000 gitu, hampir 1.000 ya. Cuma kebanyakan tuh kitab-kitab kecil seperti yang kita baca. Disebutnya risalah atau juz kayak gitu. Nah, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du fa anal fakir. Ya, itu saya saya meriwayatkan Wusul al-Amani bi Usul Tahani, khusus kitab ini, begitu juga Wasaira Mu'allafatil Hafidhis Suyuti. Semua karangan daripada Imam Suyuti. Banyak sekali beliau. Di antaranya yang paling terkenal di dalam tafsir, misalkan Ad-Durrul Mansur, ya, Fit Tafsir Bil Ma'thur. Atau yang paling terkenal lagi yaitu kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu menyempurnakan tafsirnya Imam Mahalli.
Dan banyak sekali dalam hampir setiap ilmu beliau menulis. Nama bil ijazah, saya meriwayatkannya bukan baca ya, baca di depan guru bukan, melainkan ijazah. Yang mana ijazah itu salah satu cara kita mendapatkan riwayat dari guru. Walaupun ada beberapa tingkatan ya. Saya mendapatkan ijazah kitab ini Anis Syekhi Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki. Dari Syekh Zakaria, beliau masih hidup ya, masih hidup di Mekah ya, Habib ya. Nah, di mana? Ya, di Mekah. Beliau di Mekah masih hidup. Makanya belum ada catatan tahun wafatnya karena beliau masih hidup. Dan ini ya, ijazah pun bukan saya ketemu langsung. Bukan saya ketemu langsung zaman sekarang. Kalau zaman dulu ijazah pakai mukatabah. Mukatabah itu kita kirim surat. Ya kayak Syekh Yasin Padang pernah dapat ijazah dari Kiai Hashim Asy'ari. Itu lewat kirim surat. Itu di zaman dulu. Zaman sekarang kan kirim surat pakai WA sudah bisa. Itu. Nah, jadi yang saya dapat tuh kirim suratnya lewat WA. Jadi saya ngirim surat ke beliau minta ijazah, kemudian beliau kirim lembaran ya, lembaran ijazah ditulis beliau, kemudian dijadikan PDF, ditandatangani, dikirim ke saya kayak gitu. Nah, itu cara saya mendapatkan ijazahnya. Anis Syekhi Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi, artinya berarti asli beliau dari Damaskus, dari Suria ya. Al-Makki karena memang tinggalnya di Mekah. Beliau mendapatkan ijazah sanad kitab-kitab Imam Suyuti dari gurunya yaitu Al-Alama Al-Musnid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini pasti kita sudah mendengar nama beliau ya. Beliau dari aslinya Padang. Orang tuanya Syekh Isa itu dari Padang, kemudian mukim di Mekah, kemudian punya anak namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Termasuk kalau saya katakan nih Mujadid ya. Mujadid di abad 14. Mujadid di abad 14. Kalau enggak di seluruh dunia minimal satu Indonesia. Jadi ada saya punya kitab kitab Syarah Tawassul Wali Songo. Jadi yang tahun kemarin sempat Habib Hanif tuh baca qasidah Tawassul Wali Songo sekitar 11 bait saya syarahi. Ini baru dicetak. Di dalamnya saya sebutkan ada beberapa mujadid khusus di Indonesia. Beberapa mujadid khusus di Indonesia. Mulai dari saya hitung tuh dari Maulana Malik Ibrahim. Dari Maulana Malik Ibrahim. Karena sebelum Maulana Malik Ibrahim di Jawa kan belum ada penyebaran Islam yang luas. Gitu. Jadi mulai dari Maulana Malik Ibrahim, kemudian naik ke Sunan Giri. Ya, saya sebutkan di sini sampai di akhir itu sebelum akhir yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani mendapatkan riwayat kitab ini dari Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrisi, ya Muhadithul Haramain atau Nusi asli Tunis. Thumal Madani, kemudian beliau menetap di Madinah, madhabnya adalah Al-Maliki. Juga beliau mendapatkan sanadnya dari Syekh Abdullah bin Muhammad Ghazi Al-Hindi, Al-Asli Al-Makki, dan seterusnya. Kemudian mereka berdua, nomor 4, kilahuma anil muhadith al-musnid As-Sayyid Husain bin Muhammad al-Habsyi. Ini mufti Mekah beliau. Kemudian beliau mendapatkan sanad dari ayahnya yaitu Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ini ayah daripada sahib Simtuduror ya. Yang punya Simtuduror Ali bin Muhammad bin Husain, ini ayahnya. Kemudian beliau mendapatkan sanad dari Al-Musnid Abi Hafsin Omar bin Abdul Karim Al-Attar. Beliau dari Al-Muammar Badriddin. Muammar itu seorang syekh yang umurnya panjang. Biasanya kalau udah sampai 90 tahun itu bisa dikasih gelar Muammar ya. Al-Muammar yaitu yang panjang umurnya. Kemudian beliau mendapatkannya dari Al-Muhaddits Al-Musnid Asy-Syamsi Muhammad bin Ali bin Fadl At-Tabari Al-Husaini.
Beliau dari nomor 9 dari Al-Alama Idris bin Ahmad Asyama As-Sa'di Al-Yamani. Tsumma Al-Maki Asy-Syafi'i. Nomor 10 Anil Musnid Al-Jamal As-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Ba'alawi Al-Ma'ruf Bisyilli. Ini terkenal. Habib Muhammad bin Abi Bakar Ba'alawi Al-Ma'ruf Bisyilli yang punya kitab Masyar Rawi. Ya, Masyar Rawi itu isinya tarajim atau apa? Biografi ulama-ulama dari Ba'alawi Alawiyin, ya. Itu yang punya adalah yang terkenal dengan Asyili, yang punya kitab Al-Masyar Ar-Rawi. Beliau mendapatkan sanad dari gurunya Al-Imam Zainul Abidin bin Abdul Qadir At-Tabari Al-Makki, juga dari gurunya Al-Muammar Abdul Aziz bin Muhammad Az-Zamzami Al-Makki. Biriwayatil awal, yang mana yang pertama yaitu At-Tabari meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Imam Abdul Qadir bin Muhammad At-Tabari. Wahwa wal Muammar Abdul Aziz Az-Zamzami, dan keduanya itu meriwayatkan dari guru keduanya nomor 13 Al-Qadi Ali bin Jarillah bin Zahirah Al-Qurashi Al-Makki Al-Hanafi. Beliau dari Al-Musnid Muhammad Jarillah bin Abdul Aziz bin Fahad Al-Makki. Begitu juga dari Asy-Syihab Ahmad bin Hajar Al-Haytami yang punya Tuhfatul Muhtaj. Nah, keduanya ini meriwayatkan daripada Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti turun ke Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani sampai Syekh Zakaria bin Tholib tadi itu ya. Itu sanad yang pertama ya. Sanad yang kedua wa arwiha, saya juga meriwayatkannya dengan ijazah juga dari Syekh Zakaria juga, dari gurunya Syekh Yasin. Kemudian beliau dari Al-Musnid Syekh Abdissattar bin Abdul Wahab As-Siddiqi Ad-Dahlawi. Kemudian juga, beliau juga dari Al-Muammar, yaitu ulama yang panjang umur, Al-Kiai Jam'an bin Samun. Itu tulisannya salah dia. Tenggerani, Tangkoroni, Tangerang itu. Ya, jadi harokatnya mungkin fontnya itu nggak masuk ke huruf kop kayak gitu. Aslinya itu kopnya berharokat ya, berharokat dalam bahasa kita. Atau bahasa Arab nggak ada patah, Tangkoroni, Tangerang. Saya cari biografi beliau ini belum ketemu sampai sekarang. Kiai Jam'an bin Samun, Tangerang. Nah, itu mungkin ada yang tahu wafat di mana atau apa makbarahnya di mana. Nah, keduanya itu dari Al-Muammar Al-Kiai Nawawi bin Muhammad bin Umar Al-Bantani, dari Syekh Nawawi Al-Bantani keduanya. Syekh Nawawi mendapatkan sanad dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Asy Aceh, yang terkenal dengan Al-Falimbani. Cuma wafatnya bukan di Indonesia, katanya di Fatoni di Thailand di sana. Ya, ada makamnya di sana. Ya, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini. Aslinya beliau Palembang, belajar di Arab, sempat masuk ke Yaman, ke Zabid. Baca Ihya katanya di sana. Ada catatan apa namanya kedatangan beliau ke Zabid di Yaman itu, di kitab namanya kitab An-Nafasul Yamani. Nah, cuma di sini ya kalau kita apa namanya kita perhatikan tahun wafat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tahun kelahiran ya, tahun kelahiran Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tahun wafat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sepertinya nggak nyambung. Coba kita perhatikan ya. Syekh Nawawi wafat tahun 1314 ya. 1314 itu wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada yang mengatakan 1316. Nah, kita lihat tahun wafatnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tahun 1203 itu ya. Atau tahun lahirnya ya, tahun lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani 1230 dengan 1203. Nah, itu nyambung nggak tuh? Nah, nggak mungkin ya.
Jadi nggak mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani meriwayatkan langsung dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Itu mesti ada yang kebuang satu satu nama, satu rawi kayak gitu. Kalau nggak salah ada beberapa orang menyebutkan itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani punya putri namanya Fatimah kayak gitu. Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi kemungkinan Syekh Nawawi itu meriwayatkan bukan dari Syekh Abdul Somad, melainkan dari putrinya ini, putri daripada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ini perlu diteliti lagi. Yang jelas sanad ini tertulis dalam kitab Syekh Yasin Al-Fadani namanya Al-Iqdul Farid. Ya, Al-Iqdul Farid masih perlu diteliti. Kemudian beliau meriwayatkan dari Al-Mu'ammar Aqib bin Hasan Hasanuddin bin Ja'far Al-Falimbani, juga orang Palembang. Itu. Jadi ada beberapa orang Palembang itu terulang kali disebut namanya di sanad-sanad Syekh Yasin Al-Falimbani. Pertama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kemudian Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Al-Falimbani. Artinya berarti orang di zaman itu, orang-orang Palembang belajar di Madinah sampai jadi guru hadis, sampai jadi orang yang punya sanad diriwayatkan oleh banyak muridnya. Kemudian beliau dari Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang punya Hawashi Madaniyah. Beliau dari Syekh Said Sumbul, ya, Said Sumbul Asy-Syafi'i. Beliau dari Al-Musnid Ahmad bin Muhammad An-Nafri Al-Makki. Beliau dari Asyamsi Muhammad bin Al-Ala Al-Babili Asy-Syafi'i. Dari Asyihab Ahmad bin Khalil As-Subki. Dari An-Najmi Muhammad bin Ahmad Al-Ghayuti yang punya Kisah Mi'raj yang kalau di Jawa itu terkenalnya kitab Bainama ya. Apa kitab apa? Kalau di Sunda disebutnya kitab Bainama. Kenapa disebut Bainama? Karena awal kalimatnya Bainama. Kayak gitu. Itu tentang Mi'raj ya, tentang Isra dan Mi'raj. Sangat terkenal di Jawa, sering dibaca oleh kiai-kiai. Kemudian beliau dapat sanad dari Al-Jamal Yusuf bin Abdullah Al-Armayuni, dari Al-Hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi itu dua sanad yang menyambungkan kitab daripada Wusulul Amani ke Imam Suyuti lewat Syekh Zakaria, lewat Syekh Yasin sampai Imam As-Suyuti. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan.